Yo halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bima series, melanjutkan Kota Mati part 19-nya. Apakah ini akan sampai part 20 bre atau lebih? Ya kita lihat aja nanti ya. Kemarin tuh lagi seru-serunya banyak yang mengamati dari atas, dan yang ada juga yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih tujuan si Alex ini ya. Kalau sama Bima itu kayak dia punya perlakuan khusus gitu sama si Bima. Apakah dia ingin berniat untuk mencari kekuatan Bima? Kayaknya nggak mungkin juga ya, kayak nggak masuk akal gitu. Tapi ataukah dia ingin merencanakan sesuatu? Nah kita lihat aja nanti ya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke channel Bima series. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bima series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima seriesnya dan juga Masul Official. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja bre, oke, double like. Gatel banget itu. Woi, ini bentrokan antara lu bahkan sudah kesulitan Bima berdiri, tapi lu masih ingin melawan gua. dan selama gua Zendro. masih belum berlutut, pertarungan ini belum dimulai. Bagus, gua menyukai tatapan seperti itu. Semuanya pada ngumpul tuh, bermasuk membantu ya. Jangan pikir Bima akan menghadapi lu sendirian. Gue juga masih bisa bertarung. Kalau lu menyerang mereka, lu juga harus menghadapi gua. Oke. Kalian masih belum memahami perbedaan kekuatan di antara kita ya. Oke. Waduh, gila bre, kayak api gitu. Api kayak petir-petir kayak api. Ngeri. Lah, kenapa ini orang udah sampai sini aja? Pemandangan yang luar biasa. Hah? Siapa dia? Sejak kapan dia berada di sana? Gua nggak merasakan kedatangannya. Ah, bukankah dia salah satu jenderal dari Sembilan Naga? Oke, mereka terkejut. Elliot. Wih, Ternyata lu mengenalnya ya. Hah, seharusnya dia sudah tidak bisa bergerak lagi melihat kondisinya seperti itu. Wah, ternyata semua orang sudah berkumpul di sini. oke. Apa yang mau dia Elliot lakukan ini bre? Apa rencana dia ini? Arthur, di mana kau? Keluarlah. Arthur. Terkejut si Bima. Arthur, gua tahu lu ada di sekitar sini. Jangan hanya bersembunyi dan mengawasi. Keluar dan hadapi gua sekali lagi, The King. Hah? Papa berada di dekat sini. Sepertinya dia merasakan keberadaan ayah lu, Bima. Berarti Pak Arthur sudah mengawasi kita sejak tadi. Oke. Dia juga mencari-cari.
Jadi The King benar-benar datang ke tempat ini ya. Hah, sesuai dengan prediksi Alex. Mau ngapain? Jadi kacau gini, Wah, Bre. yang benar saja. Dia masih hidup. Bukankah Elliot sudah dihajar habis-habisan oleh The King? Seharusnya hampir seluruh tulang di tubuhnya sudah hancur. Tapi dia masih sanggup untuk berdiri dan datang kemari. Gua nggak menyangka Elliot memiliki tekad segigi ini. Tapi dia masih bisa berjalan dan berteriak seperti itu. Sepertinya dia masih memiliki tenaga. Ada sesuatu yang tidak beres. Apa mungkin dia masih menyimpan kekuatan lain? Bukan kekuatannya yang harus kita waspadai. Tapi apa yang sedang Elliot rencanakan? Timnya aja sampai Bagaimana dia bingung. masih bisa berdiri setelah menerima serangan darimu? Aku juga tidak tahu. Seharusnya dia sudah tidak bisa bangkit lagi. Tubuhnya sudah berada di ambang kematian, tapi ekspresinya justru terlihat sangat gembira. Maniak soalnya dia, maniak battle dia. Dia belum menyerah. Hei The King, apa lu takut keluar, hah? Kalau kau tidak menunjukkan diri, gua akan membunuh semua orang yang berada di bawah sana. Masih punya energi nih orang, Bre. Dia sengaja memancingmu keluar. Aku tahu. Mungkin saja ada jebakan lain yang sedang menunggu kita di sana. Nah, apa yang mau dilakuin Bima nih? Kita harus ke sana. Aku tidak bisa membiarkan Bima jadi sasarannya. Ayo, kita keluar dari sini. Oh, muncul mereka, Bre. Hah, Papa? Bima, Sejak kapan Papa berada di sini? Bukankah Papa seharusnya berada di sudut kota ini? kita akan membicarakannya setelah ini. Wah, akhirnya lu keluar juga. Seharusnya tubuhmu sudah tidak mampu bergerak lagi. Kau benar, King. Tubuh gua sudah hancur. Bahkan hidup gua mungkin saja hanya tersisa beberapa menit lagi. Aduh. Serangan darimu sungguh luar biasa. Lalu, Berarti mau untuk musnah dia, apa Bre. kau datang ke sini? Kenapa kau tidak melarikan diri dan memulihkan semua luka-lukamu itu? Ya, untuk apa lagi? Yang jelas, untuk menyelesaikan misi gua. Sampai segitunya dia, Bre. Gua akan membunuhmu, King, dengan kartu as yang gua miliki. Dan sekarang, saatnya gua mengeluarkan kartu as itu. Apa yang senjata pusaka, Bre? Hah? Benda apa itu? Gua merasakan energi aneh keluar dari sana. Wah, itu terlihat seperti artefak kuno. Jadi inilah tujuan sebenarnya dari misinya si Elliot. Astaga. Mesir gitu ya, Bre ya. Wih, langit pun mendung, Bre. Apa yang dia lakuin, Bre? Ah, bukankah itu ritual pemanggilan? Oh, di sini pun Dengarkan ada kekuatan panggilanku. gitu. Wahai penguasa dunia kematian. Wahai penjaga gerbang dan penimbang jiwa. Tidak mungkin. Ada apa? Itu bukan ritual pemanggilan biasa. Dia berencana ingin membawa entitas titisannya secara langsung ke dunia manusia. Oh gitu. Itu Aku harus bisa kayak menghentikannya gitu. Segera. Hentikan ritual itu, Elliot. Sudah terlambat, Arthur. Oh, ada perisainya. Elliot, Tubuh dan jiwa gua akan menjadi persembahan terakhir. Oh, dia korbankan dirinya, Bre. Terimalah tubuhku sebagai wadahmu. jangan lakukan itu, Elliot. Aduh, sampai segitunya. Apa yang dia lakukan? Sekarang
bunuhlah The King Anubis. Anubis. Oh, dia manggil Anubis. Waduh, jadi Apa dia mati? harus pakai tumbal ya, Bre ya. Manggil kekuatan Tisan sampai keluar gitu. Semuanya menjauh dari sini. Ngeri banget kekuatan Tisan, Bre. Kayak sihir gitu jadinya. Jadi kayak sihir pembalik gitu ya, Bre ya. Dia memanggil titisannya keluar dari tubuhnya. Bukan untuk dikuasai kekuatan, tapi bertukar wadah dengan mengorbankan nyawa. Oke. Hentikan, jangan mencoba membaca gerakannya. Master, aku bahkan nggak bisa melihat aliran energinya. Tentu saja, itu adalah entitas titisan itu sendiri. Kekuatanmu belum mampu untuk membaca aliran energinya. Wih, serem-serem, Bre. Ini bukan lagi musuh sembarangan, Bre. Udah dunia lain ini. Wah, wah, wah. Wih. Ini bener bentuk Anubis nih, Bre. Bener, Bre. Titisan tipe dewa. Dewa kuno kan lagi. Dewa penjaga juga dia. Wow. Bima aja yang pakai kekuatan sampai segitunya, Bre. Terkena intimidasi. Walah si Dika. Apa tekanan ini? Ini jauh lebih kuat daripada tekanan Zeno. Oke. Dia gunakan itu biar bisa berdiri. Untuk memanggil entitas itu. Itu dewa kematian. Gue pernah baca artikelnya, ini juga katanya bisa jenis nyawa pelindung juga katanya ya. Entah gue salah baca tuh, salah ingat atau gimana. Pedro dan Alex pun. Wah, jadi itu kartu aslinya si Elliot gila. Si Alex kuat pasti, Bro ya. Sekarang gue Dia santai mengerti. aja. Hah? Mengerti apa? Ini adalah rencana yang telah Coffin siapkan untuk membunuh Arthur. Jadi, Coffin sengaja untuk mengorbankan Elliot. Ya, itulah rencananya. Oh, Karena gitu. Elliot memang sudah berniat mengorbankan dirinya sejak awal. Coffin mengetahui Elliot cukup gila untuk menyerahkan nyawanya selama bisa menikmati pertarungan terakhirnya. Jadi, seluruh kejadian di kota mati ini diarahkan untuk membawa Arthur ke hadapan Anubis. Ya, begitulah. Oh gitu. Jadi Ini udah adalah sesuai jebakan planning. khusus untuk mengakhiri legenda The Thing. Aku akan menyerangnya sebelum dia sempat menyesuaikan diri dengan tubuh wadahnya. Jangan. Kalau kita membiarkannya, kekuatannya akan semakin stabil. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Kenapa? Kita akan belum mencobanya. Itu bukan kekuatan yang disalurkan melalui manusia. Entitas Benar. titisan itu telah menggunakan tubuh Elliot sebagai wadah. Kekuatan yang keluar darinya adalah kekuatan murni. Kalau kau menyerangnya sekarang, kau akan mati sebelum pedangmu sempat menyentuh tubuhnya. Kalau Itu. begitu, apa yang harus kita lakukan? Isida, Mustang, dan Aska lindungi Bima dan teman-temannya. Baik, Pak. Aku akan membantu melindungi mereka. Tunggu, Pak. Apa Papa ingin menghadapi makhluk itu sendirian? Gua harus pergi dari tempat ini. Gue gak punya urusan dengan makhluk itu. Dia aja pergi si Genov. Ah, sial. Dia kabur.
Jangan pedulikan dia. Semuanya menjauh dari lingkaran itu. Dimensi titisan. Wow, dikurung bre. Wah, ini lawan berat nih. Lawan berat nih bre. Jadi ladang pasir. Dimensi real titisan. Ini kayak piramid-piramid gitu jadinya. Hah? Kita berada di mana? Ini bukan kota mati lagi. Kita masih berada di lokasi yang sama, tapi tubuh dan kesadaran kita telah ditarik ke dalam dimensi titisan miliknya Anubis. Dimensi titisan. Ya, ini adalah dunia yang dibentuk dari kekuatan dan hukum milik entitas titisan. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Ya harus mengalahin mungkin ya. Waduh, bersambung bre ya. Mantap jiwa, lagi keren-kerennya bre. Ini apa ya? Jadi ceritanya makin berkembang pesat. Sudah di sini untuk kali pertamanya kita melihat ritual pemanggilan. Dan ya kayak istilahnya kalau di dunia anime ya iya itu ritual pemanggilan ya, kayak memanggil apa itu namanya, gue lupa itu bahasanya, lupa gue bre, sorry ya bre ya. Jadi ya sudah makin fantasinya dapat banget di sini, udah fantasi banget bre, jadi udah keren banget. Dan ini kayaknya sudah menjadi lawan yang berat untuk Bima dan kawan-kawan. Ya syukurnya ada bapaknya dan kawan-kawan juga tentunya ya. Oke lah. Jadi penasaran nih gimana kelanjutannya bre ya. Oke lah, cukup sekian dulu ya. Nanti kita tunggu gimana kelanjutannya. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.